Hargailah setiap waktu yang Anda miliki, dan ingatlah, waktu tidaklah menunggu siapa-siapa. Waktu menunggu Anda untuk memberikannya kepada orang terkasih Anda. Adakah waktu Anda begitu mahal bagi mereka? Berilah pada mereka, walaupun itu hanya satu kali. Lakukan sekarang, karena hanya ada satu kesempatan. Berikut adalah sebuah cerita yang bisa membawa hikmah bagi kehidupan kita. Betapa pentingnya waktu karena kita tidak dapat mengulang waktu yang sudah kita lewati. Halo semua, selamat datang di Makna Cerita. Saya Yusi09, narator Anda. Di kanal ini, kita akan menjelajahi cerita inspiratif, kata-kata motivasi, dan renungan yang akan memperbaiki hidup kita bersama. Jika ini kunjungan pertama Anda, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif berikutnya. Pada suatu malam, Rudy, seorang eksekutif sukses, seperti biasa sibuk memperhatikan berkas-berkas pekerjaan kantor yang dibawa pulang ke rumahnya. Karena keesokan harinya akan ada rapat pemegang saham yang sangat penting. Ketika ia sedang asik menyeleksi dokumen-dokumen kantor tersebut, putrinya Jessica datang mendekatinya. Berdiri tepat di sampingnya sambil memegang buku cerita baru. Buku itu bergambarkan seorang peri kecil yang imut, yang sangat menarik perhatian Jessica. "Ayah, lihat." Jessica berusaha menarik perhatian ayahnya. Rudy menengok ke arahnya sambil menurunkan kacamatanya. Kalimat yang keluar hanyalah kalimat basa-basi. "Wah, buku baru ya, Jess?" "Ya, ayah," Jessica berseri-seri karena merasa ada tanggapan dari ayahnya. "Apakah ayah dapat membacakan buku cerita ini?" pinta Jessica dengan lembut. "Wah, ayah sedang sibuk sekali. Jangan sekarang ya," sanggah Rudy dengan cepat. Lalu, Rudy segera mengalihkan perhatiannya pada kertas-kertas yang berserakan di depannya dengan serius. Jessica hening sejenak, namun ia belum menyerah. Dengan suara lembut dan sedikit manja, ia kembali merayu. "Ayah, ibu bilang ayah mau membacakan buku ini untuk Jessie." Rudy mulai agak kesal. "Jessica, ayah sedang sibuk. Sekarang kamu pergi ke ibumu dan mintakan dia untuk membacakannya," sahut Rudy kesal. "Ayah, ibu sedang memasak di dapur. Lihatlah, gambar-gambar ini lucu sekali." Jessica kembali merayu. "Lain kali Jessica, sana pergi. Papa lagi banyak kerjaan." Rudy berusaha memusatkan perhatian pada lembar-lembar kertas tadi. Menit demi menit berlalu. Jessica menarik nafas panjang dan tetap berdiri di samping Rudy dengan penuh harap. Tiba-tiba, ia mulai merayu lagi. "Ayah, gambarnya bagus sekali. Ayah pasti suka." "Jessica, ayah sudah bilang, lain kali," kata Rudy membentak dengan keras. Kali ini Rudy berhasil. Semangat Jessica kecil mulai terkulai, hampir menangis dan matanya berkaca-kaca. Ia bergeser menjauhi ayahnya. "Iya ayah, lain kali." Jessica mendekati ayahnya, kemudian menyentuh tangan ayahnya dengan lembut. Ia menaruh buku cerita itu di pangkuan ayahnya. "Kalau ayah ada waktu, bacakan keras-keras ya, supaya Jessica bisa dengar," kata Jessica lemah. Hari demi hari telah berlalu. Tanpa terasa, 2 pekan telah berlalu, namun permintaan Jessica kecil tidak pernah terpenuhi. Buku cerita peri imut itu belum pernah dibacakan untuk Jessica. Hingga suatu sore, terdengar suara hentakan keras. Beberapa tetangga melaporkan dengan histeris bahwa Jessica terlibat kecelakaan. Seorang pemuda yang sedang mabuk mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi di depan rumah Rudy. Mobil itu menabrak Jessica dengan sangat keras.
tubuh Jessica mungil tertabrak hingga terpelanting beberapa meter jauhnya. Dalam panik, ambulan didatangkan secepatnya. Selama perjalanan menuju rumah sakit, Jessica kecil sempat berkata dengan begitu lirih, "Ayah, aku takut. Ibu, aku takut. Jessica sayang kalian semua." Namun, darah segar terus keluar dari mulutnya hingga ia tak tertolong lagi ketika sampai di rumah sakit terdekat. Kejadian hari itu begitu mengguncang hati Rudy. Tidak ada lagi waktu tersisa untuk memenuhi sebuah janji. Kini yang ada hanyalah penyesalan. Permintaan anaknya yang sangat sederhana tidak dapat terpenuhi. Masih segar terbayang dalam ingatan Rudy saat tangan mungil anaknya yang memohon kepadanya untuk membacakan sebuah cerita. Kini, sentuhan itu terasa sangat berarti sekali. "Bacakan keras-keras ya ayah, supaya Jessica bisa dengar." Kata-kata Jessie terngiang kembali di kepala Rudy. Sore itu, beberapa minggu setelah berlalu dari kecelakaan, yang tersisa hanyalah keheningan dan kesunyian hati. Canda dan riang Jessica tidak akan pernah terdengar lagi. Rudy mulai membuka buku cerita peri imut yang diambilnya perlahan dari tumpukan mainan Jessica di pojok ruangan. Bukunya sudah tidak baru lagi, sampulnya sudah usang dan koyak. Rudy menguatkan hati dengan matanya yang berkaca-kaca. Ia membuka halaman dari buku tersebut. Di bagian halaman judul, terdapat gambar coretan krayon yang menampilkan ayah, anak, dan ibu yang berpegangan tangan. Jelas sekali, itu adalah gambar Jessica. Dan di bawah gambar itu terdapat tulisan tangan dengan krayon yang tidak beraturan yang bertuliskan, "Ayah akan membacakan buku ini untukku." Sambil menangis, Rudy mulai membuka halaman pertama dan membacanya dengan suara keras. Tampak sekali ia berusaha membacanya dengan keras untuk memenuhi janjinya pada Jessica. Ia terus membacanya dengan keras halaman demi halaman, dengan berlinang air mata. "Jessie, dengar, ayah membacakan untukmu." Selang beberapa kata, hatinya memohon lagi. "Jessie, ayah mohon ampun anakku. Ayah sayang Jessie." Seakan setiap kata dalam bacaan itu begitu menggores lubuk hatinya. Tak kuasa menahan itu, Rudy pun bersujud dan menangis. Ia memohon satu kesempatan lagi untuk mencintai seseorang dan memberikan waktunya yang berharga untuk dia yang kita cintai. Namun ia tahu bahwa waktu tidak dapat diulang kembali. Bayangkan, ada sebuah bank yang memberikan Anda pinjaman uang sejumlah $86.400 setiap paginya. Semua uang itu harus Anda gunakan, dan pada malam hari, bank akan menghapus sisa uang yang tidak Anda gunakan selama sehari. Coba tebak, apa yang akan Anda lakukan? Tentu saja, menghabiskan semua uang pinjaman itu. Setiap dari kita memiliki bank semacam itu. Bank itu bernama waktu. Setiap pagi, bank tersebut akan memberikan Anda 86.400 detik, dan pada malam harinya, bank akan menghapus sisa waktu yang tidak Anda gunakan untuk tujuan baik. Karena bank tidak akan memberikan sisa waktunya pada Anda. Anda tidak bisa menariknya kembali, dan Anda tidak bisa meminta uang muka untuk keesokan hari. Anda harus hidup di dalam simpanan hari ini. Maka dari itu, investasikanlah waktu Anda untuk kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan Anda. Jam terus berdetak. Gunakan waktu Anda dengan sebaik-baiknya. Agar tahu pentingnya waktu 1 tahun, tanyakan pada murid yang tinggal kelas. Agar tahu pentingnya waktu sebulan, tanyakan pada ibu yang melahirkan bayinya secara prematur. Agar tahu pentingnya waktu 1 minggu, tanyakan pada editor majalah mingguan. Agar tahu pentingnya waktu 1 jam, tanyakan pada kekasih yang menunggu untuk bertemu Anda. Agar tahu pentingnya waktu 1 menit, tanyakan pada orang yang ketinggalan pesawat terbang. Agar tahu pentingnya waktu 1 detik,
tanyakan pada orang yang baru saja terhindar dari kecelakaan. Agar tahu pentingnya waktu semili detik, tanyakan pada peraih medali perak di Olimpiade. Terima kasih telah menonton video kami hari ini. Semoga cerita inspiratif dan kata-kata motivasi dari kami telah mengisi harimu dengan semangat dan makna yang berharga. Support terus channel kami dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Jangan ragu untuk berbagi pendapat dan cerita inspiratif Anda di kolom komentar. Atau tinggalkan jejak dengan like dan bagikan video ini ke teman-teman Anda. Sampai jumpa di video inspiratif berikutnya.